ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para alim, para hujjaj, para pengurus, para jamaah, bapak ibu kita semua yang hadir, yang semoga senantiasa diberikan sehat, selamat, barokah, dimudahkan semua urusan kebaikan kita oleh Allah Ta'ala, warzuqna husnal khatimah, wa anugerah kita semuanya husnul khatimah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita nikmat oleh Allah hadir dalam satu majelis ini, dipilihnya kita oleh Allah menuju masjid, dipilihnya lagi melaksanakan sholat berjamaah, dipilihnya lagi kita oleh Allah duduk-duduk dalam satu majelis memperpanjang i'tikaf kita semuanya sampai waktu syuruk nanti. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan ngaji kita jamaah mulia Al-Quranul Karim, yakni sampai pada surah An-Nisa. An-Nisa ayat 165. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Baca ayat 61-65 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إن الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang muliakan oleh Allah Ta'ala, ayat yang ke-165 surah An-Nisa. Yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang lalu dibahas, dijelaskan tentang para nabi-nabinya Allah yang diutus oleh Allah untuk menerangkan daripada agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan daripada ayat yang ada bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para rasul-rasulnya ke permukaan jagat untuk memberitahu kepada umat manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Jadi disebutkan oleh Allah Ta'ala tugas para nabi-nabi Allah itu adalah membawa berita gembira dan peringatan. Semuanya sejak Adam alaihi salatu wassalam, sejak Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu melakukan daripada memberi kabar gembira bagi orang yang taat,
ancaman bagi orang yang tidak taat, kabar surga bagi orang yang menurut, kabar neraka bagi yang enggak nurut. Supaya apa? Tujuan daripadanya li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Diturunkannya para nabi-nabinya Allah itu dengan tujuan biar gak ada alasan. Biar kemudian gak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul-rasul itu yang pada Allah Ta'ala gak ada alasan lagi. Li'alla yakuna linnasi hujjatum ba'da rusul. Ay annahu ta'ala anzala kutubahu wa arsala rusulahu bil bisyara wan nadhara wa bayyana ma yuhibbu wa yarda mimma yakrahu wa ya'ba. Jadi Allah terangkan ayat-ayatnya, Allah terangkan hujah-hujahnya melalui para nabi-nabinya Allah. Ada ancaman, ada kabar gembira, mana yang dicintai oleh Tuhan, mana yang dibenci oleh Tuhan, mana yang diutarakan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Tujuannya adalah ayat ini li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Supaya li'alla yabqa lil mu'tadirin 'udhrun, agar tidak ada lagi alasan bagi orang yang mengelaknya. Jamaah mulia. Makanya Allah terangkan dalam surah Thaha ayat 134 itu. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabl an nudilla wa nakhza. Jadi Allah turunkan para nabi, para rasul itu supaya manusia itu nggak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Makanya dalam surah Thaha 134 itu, sekiranya kami binasakan mereka, kata Allah, dengan suatu azab sebelum Al-Quran diturunkan, mesti mereka jawab. Apa kata mereka? Laula arsalta ilaina. Coba kalau diturunin Quran, kami gak bakal seperti ini. Itu alasannya. Kalau gak ada tausiah, gak ada khutbah Jumat, gak ada nasihat, gak ada ngaji, orang akan beralasan, kami nyolong, kami nyopet, kami zina, kami korupsi, kami ngibul, karena kami gak tahu. Karena gak ada nasihat, gak ada tausiah, gak ada khutbah, gak ada ngaji. Nah sekarang datangkan ngaji. Ada ngaji, ada khutbah Jumat, ada nasihat agama. Li Allah, supaya orang ini gak punya alasan. Alasan kamu apa? Udah dikasih tahu, akan manggut-manggut di depan masjid kan itu kan? Kok ketek lagi di luarnya. Ini supaya gak ada alasan. Biar Allah punya alasan untuk menyiksa mereka. Begitu jamaah mulia, insyaallah. Makanya disebutkan dalam satu riwayat hadis, la ahada aghyaru minallah min ajli dzalik. Tidak ada seorang pun yang lebih punya sifat cemburu kecuali Allah. Allah itu punya sifat kecemburuan yang sangat tinggi. Harramal fawahish. Allah haramkan yang buruk-buruk. Ya, ma dhahara minha wa ma batan. Yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wala ahada habu ilaihil madhu minallah. Wa min ajli dzalika madaha nafsah. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang lebih senang dipuji daripada Allah. Karena itu Allah muji dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih senang memiliki alasan daripada Allah. Karena Allah itu mengutus para nabi. Jadi diutusnya para nabi itu supaya nggak ada alasan orang untuk tidak taat kepada Allah. Itu yang lihat. Insyaallah. Makanya ayat ini menjadi satu dalil jamaah mulia, tidak ada alasan pun orang untuk maksiat ke Allah karena aturan sudah diturunkan. Para nabi juga sudah didatangkan. Tidak ada
alasan sedikit pun orang tidak taat. Jadi nggak ada, Pak. Orang mengatakan, oh saya nggak tahu itu aturannya begitu. Nggak ada. Jadi kalau hukum Indonesia itu disebut dengan hukum positif. Dianggap orang itu sudah tahu. Contoh, wong dusun ke Jakarta, tiba-tiba beli motor, belajar, mau lihat, maka nggak pakai helm, nggak ada SIM-nya, plat nomornya belum dipasang, dia mau lihat, ya ditangkap sama polisi, lalu dia ngomong, maaf Pak, nggak tahu kalau naik motor itu kudu pakai helm, kudu pakai SIM, harus dipasang nomornya, nggak tahu Pak. Ya, disuruh jalan apa dipinggirin? Pinggirin. Apa alasan seperti itu kemudian diperkenankan oleh polisi? Tidak. Saya kan nggak tahu Pak. Coba kalau saya tahu, apa kata polisi? Masa sampean nggak tahu? Kok ini aturannya sudah lama? Berarti sampean yang nggak mau? Begitu. Jadi nggak ada alasan. Karena aturan sudah ditanamkan. Jadi nggak ada. Pak saya nggak ngaji dulu pensiun. Kenapa? Pikir-pikir makin tahu makin berat, mendingan nggak tahu. Itu dihukumi tahu. Suatu saat lucu, kami diundang untuk yaitu syukuran rumah yang dibangun. Tiba-tiba ada orang lama, loh, ngaji di sini. Oh iya Pak Ustaz, Ustaz di sini. Lama nggak kelihatan. Ya, kok lama nggak kelihatan? Ini pengajian Bapak yang mendirikan. Ini pengajian dulu saya ingat Bapak yang mendirikan, Bapak yang nyuruh saya ngaji. Kok tiba-tiba hilang tanpa kabar? Udah beberapa tahun. Iya Pak Ustaz. Tak pikir-pikir makin ngerti, makin berat Pak Ustaz. Makanya saya nggak ngaji Pak Ustaz, nggak bilang-bilang karena saya takut makin ngerti makin berat ancamannya. Loh, justru nggak ngerti pun tetap dianggap ngerti, paham ya? Jadi nggak ada alasan orang untuk nggak ngerti, itu nggak ada. Ya, karena hukum sudah disebarkan, namanya hukum positif, dianggap orang itu tahu. Kenapa Anda nggak tahu persoalan seperti itu? Pengajian ada, tausiah ada, nasihat-nasihat ada. Ini yang disebut dengan kalimat li Allah, ya, li Allah. Yakuna linnasi, supaya nggak ada pada diri manusia alallahi hujjah, nggak ada hujjah di hadapan Allah. Maka mau nggak mau harus lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Ayat yang ada di hadapan kita, lamma tadammana qaulu ta'ala inna auhayna ilaika. Ketika Allah Ta'ala firmankan inna auhayna ilaika pada ayat 163 yang sebelumnya jamaah yang mulia hingga rangkaian ayat yang terakhir ini adalah ayat yang mengandung ketetapan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang mengandung ketetapannya Nabi, ya, dan membantah orang-orang musyrik, orang-orang ahlul kitab yang mengingkari Nabi. Allah sampai mengatakan, kalau seandainya mereka orang-orang itu nggak ngakuin Nabi, cukuplah Allah yang mengakui Quran, yang mengakui Quran yang diturunkan kepada Nabi, yang mengakui Nabi, ya, dan malaikat-malaikat itu pun juga yang mengakui. Jadi kalau orang mengingkari Nabi, urusan mereka. Tapi tetap cukup Nabi itu diangkat menjadi Nabi. Nabi kemudian diperintahkan untuk menyebarkan agama. Cukup Quran yang menjadi penasihat kepada mereka. Karena Allah, malaikat menjadi saksi akan kebenarannya Nabi. Akan tersebarnya daripada ajaran Nabi. Turun kepadanya Al-Quranul Karim. Yang datang la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Yang dimana Quran itu turun tidak ada sedikit pun kebatilan
tidak ada sedikit pun penyimpangan, baik itu sekarang, akan datang, kapan saja, di belakangnya nanti ditemukan kontradiksi ayat dengan ayat, tak mungkin. Karena Allah itu alim. Allah yang menurunkan Quran itu, Allah yang memiliki pengetahuan yang tidak mampu diterobos oleh pengetahuan apapun. Yang siang malamnya sama, yang gelap terangnya sama, ya tidak ada yang tidak sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu bi'ilmi. Makanya kita ini Masya Allah, alhamdulillah, kita jauh dari zamannya Nabi, jauh dari perjalanan otak Nabi, jauh daripada zaman diturunkannya Al-Quran ke Nabi, tetapi Allah izinkan kita iman kepada Nabi dan Al-Quranul Karim. Makanya dalam satu riwayat hadis jamaah mulia, Nabi pernah bertanya, sahabat, iman siapa yang paling hebat? Dalam satu hadis, sahabat, iman siapa yang paling hebat, yang paling menakjubkan? Imannya siapa? Kata sahabat, malaikat ya Rasul. Nah, malaikat mah biasa. Sebab mereka iman karena mereka berada di sekeliling daripada aturan Allah Ta'ala. Ya Rasul, yang paling hebat itu imannya para nabi. Imannya para nabi, hal itu wajar. Karena mereka langsung disetir, langsung diarahkan oleh Allah Ta'ala. Ya Rasul, yang hebat imannya para sahabat-sahabat ya Rasul. Bagaimana mereka gak iman? Kok mereka berada di sekeliling nabinya? Ya. Siapa yang lebih hebat lagi? Maka mereka para sahabat mengatakan terdiam, gak mampu menjawab siapa iman yang lebih hebat lagi. Maka Nabi katakan, yaitu iman orang yang belum pernah lihat aku. Yang belum pernah lihat aku, yang belum pernah langsung dengerin ucapanku, yang mereka tidak hidup di zamanku, ribuan tahun setelah itu, tapi mereka iman kepadaku, iman pada Quran yang diturunkan kepadaku, itu iman yang hebat umatku yang ada di akhir. Termasuk ya yang ada di Baitur Rahman. Nggak main-main. Ya, ini jamaah mulia. Itu iman yang hebat. Sebab tidak di zaman Nabi, jauh dari Nabi, jauh dari kota Nabi, tapi mampu iman ke Nabi, iman ke Quran yang diturunkan ke Nabi, bahkan mempelajarinya sedikit demi sedikit, melek maupun merem. Ini luar biasa. Makanya diterangkan oleh Ta'ala, ya, bahwasanya ilmunya wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun menjadi saksi kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Allah saksi. Ayat juga membantah perlawanan ya kebatilan daripada tuduhan-tuduhan orang-orang di luar Islam, orang musyrik, orang ahlul kitab. Dan ayat-ayat ini juga menunjukkan bagaimana caci maki itu tetap ada. Makanya sampai Nabi itu kemudian lapor ke Allah, ya Allah, apakah mereka nggak iman gara-gara akhlakku? Kata Allah, tidak ya Rasul, itu mereka nggak iman, mereka mencaci maki bukan karena akhlakmu. Akhlakmu di puncak yang tinggi, tapi karena kamu menyebarkan iman. Nah, jangankan para nabi, Allah saja gak luput dari caci maki. Nanti setelah ini menerangkan, jangankan para nabi yang diingkari, Rasul SAW yang kemudian tidak diimani. Wong Allah yang bikin manusia saja, manusia itu nuduh Allah yang enggak, yang punya anak lah, yang kawin lah, macam-macam. Makanya Allah firmankan, innal ladzina kafaru, terangkan ringkas ayat-ayat tentang keimanan. Sungguhnya orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka qad dhallu dhalalan ba'ida, mereka dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Ayat ini jamaah mulia
membahas tentang hukum orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir, yang mengkufuri Allah Ta'ala, yang hakikatnya kafaru bi anfusihim falam yattabi'ul haqqa fasa'u fi sadrin nasi 'an ittiba'i wal iqtida'i bi, yaitu mereka kufur pada diri mereka sendiri, tidak ngikutin kebenaran, berupaya menghalangi manusia dari kebenaran. Mereka itu berarti orang yang keluar dari kebenaran. Qad kharaju 'anil haqq wa dhallu 'anhu wa ba'udu minhu bu'dan 'aziman syasi'an. Mereka berarti orang yang keluar dari kebenaran, tersesat dalam kesesatan yang jauh. Makanya ayat ini adalah hukum Allah Ta'ala, akhbara ta'ala an hukmi fil kafirin di ayati wa kitabi wa rasuli adh-dhalimina li anfusihim bidzalik. Ayat ini adalah hukum kepada orang kafir yang ingkar ayat, yang ingkar nabi, yang mendolimi diri sendiri, menghalangi manusia dari jalannya Allah, yang melakukan dosa besar, melanggar aturannya. Mereka kata Allah, wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Ancaman hukum ayat yang ada mengatakan orang yang mengingkari semua itu tidak ada jalan kecuali jalan terlemparnya mereka menuju neraka. Khalidina ya. Selama-lamanya. Makanya iman pertahankan. Jangankan kita, siapa kita? Ibrahim yang 19 anak keturunannya jadi nabi. Ibrahim makanya disebut dengan Abul Anbiya karena 19 keturunan, main-main kan jadi kiai, jadi nabi. Ya Allah. 19 keturunannya Ibrahim itu jadi nabi. Masih doa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan diriku, hindarkan anak-anak keturunanku dari penyembahan kepada selainmu. Padahal 19 anaknya jadi, artinya apa? Khawatir Ibrahim itu, Pak. Khawatir kalau kemudian iman anak keturunannya itu tercabut. Coba lihat dalam Al-Baqarah wasiatnya. Wa wasbiya Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cucu Ibrahim wasiat kepada anaknya wa Yaqub. Siapa Yaqub? Cucu. Ibrahim wasiat dikumpulin tuh. Anak cucu dikumpulin. Ngapain kakek ngumpulin anak cucunya itu? Seorang kakek yang bernama Ibrahim ngumpulin anak cucunya, wasiatkan satu. Nah, innallaha astafa lakumuddin. Allah sudah pilihkan agama yang benar, yang hak. Fala tamutunna illa wa antum. Jangan mati-mati nak, kecuali pegang agama ini di mana saja kamu berada, mau kerja di mana, mau bertempat tinggal di mana, mau kuliah di mana, jangan sampai ikutin selain agama Allah. Jangan mati-mati kecuali dalam kondisi itu seorang nabi yang darinya turun Ishak jadi nabi, turun Ismail jadi nabi. Dari Ishak turun Yakub jadi nabi, dari Yakub turun Yusuf jadi nabi. Ini pentolan orang-orang mulia diomongin. Jangan mati-mati nak, kecuali dalam ajaran ini. Wasiatku kepada kalian semua. Terus bagaimana dengan kita? Ini jamaah. Sebab kita gak ngerti apa yang nanti yang mewarnai kehidupan mereka anak cucu. Maka Nabi katakan, alimu auladakum, ajarin mereka semuanya, ajarin untuk taat ya kepada Allah, kenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang berikutnya, jamaah mulia, pada ayat yang berikutnya ini
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang tidak butuhnya Allah. Insyaallah di ayat yang ke-170, ayat yang ke-166 sampai 169 menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang hukum Allah terhadap orang-orang yang kufur dan mengingkari ayat serta menghalangi manusia untuknya. Maka ayat 170, maka secara umum Allah nggak panggil ya ayyuhalladzina kafaru. Secara umum Allah nggak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Allah secara umum ngomong ya ayyuhan. 171 warning dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang tidak butuhnya Allah. Tentang ketidakbutuhan Allah ya akan amal manusia. Allah nggak butuh. Jadi jangan sampai orang punya pikiran ketaatan itu untuk Allah. Tidak, Allah nggak butuh. Jadi seolah Allah mengatakan itu taat itu untuk diri sendiri. Aku perintahkan taat biar kamunya jadi orang seneng dunia akhiratnya. Aku nggak butuh. Maka Allah firmankan, hei manusia, qad ja'akumur rasul. Hei manusia, datang kepada kalian yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu bawa kebenaran, maka berimanlah kamu. Itu adalah lebih baik, itu lebih baik bagimu. Tunggu datang pada kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah dia, itu lebih baik. Wa il takfuru, jika kamu kafir. Wa in takfuru, jika kalian kafir, jika kalian enggak taat, jika kalian nentang, fa inna lillahi, maka Allah pemilik jagat, ma fis samawati wal ard, pemilik langit dan apa maksud Allah enggak butuh. Jadi ayat ini menjelaskan ketidakbutuhan Allah terhadap taatnya manusia. Allah enggak butuh. Jadi kalau kalimat inni wajjahtu wajhiya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku semua untukmu ya Allah. Itu adalah untuk diri manusia. Dia sembahkan kepada Allah, diperintahkan oleh Allah. Itu hakikatnya bukan untuk Allah, dibalikin untuk manusia. Allah itu syakir, maha mensyukuri. Sedikit amal, nilai besar. Siapa Pak orang yang berani gaji kerjaan 2 menit, upah dunia dan seisinya, itu siapa? Ya. 2 rakaat qobliyah subuh, rakaatul fajri khairun minat dunia wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dunia dan siapa yang berani gaji kerjaan 2 menit? Kalau apal 1 menit setengah, kalau sudah apal banget 1 menit selesai. Main-main. Kerjaan cuma 1 menit, jungkir balik, dapat dunia. Siapa yang berani gaji? Allah nggak butuh. Apa yang kalian amalkan kata Allah? Ayat mengatakan, lillahi ma fis samawati, aku pemilik jagat, aku nggak butuh amal kalian. Wong kalian agak aku ciptakin. Jangan kira ibadah, ngaji, taat ke masjid itu untuk Allah lah. Itu hakikatnya untuk diri sendiri. Allah cuma ngarahin kepengen sukses, ikutin Allah. Ini jamaah. Coba dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa orang pagi-pagi baca 2 ayat Quran. Ayat Quran ya. Maka khairul lahu min naqataini aw mawaini, lebih baik daripada 2 ekor unta aw mawaini, punuknya 2, saking besar gemuknya, punuknya 2. Siapa orang yang baca 2 ayat
khairul min naqataini qaumawaini. Kau baca 3 ayat lebih baik dari 3 ekor kuda. Wa arba'un khairun min a'dadihinna minal ibil. Kau baca 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta gemuk-gemuk dengan 2 punuknya. Ya Allah. Tadi belum kita membaca daripada surah ini, kita sudah baca, Pak. Sudah kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Unta yang gemuk sedikit sudah 30 juta. Berarti 30 ayat, 7 ayat, 7 ekor unta. 7 kali 30 juta. 210 juta. Tak percaya? Tak percaya? Baca Al-Fatihah itu. Rawahu Tirmidzi. Siapa orang yang baca 2 ayat di waktu pagi di masjid tempat terbaik, itu lebih baik daripada unta-unta itu. Maka membaca Al-Fatihah 7 ayat sambil merem-merem itu 210, belum kemudian baca ayat An-Nisa tadi itu 165, 166, 167. Kalau mau hitung-hitungan, ya, coba ditulis di kalkulator, hitung-hitung nanti lagi. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 sampai 10 ayat lagi. Berarti dapat paling tidak 300 juta. 500 juta belum jam 6 loh, udah dapat 500 juta. Siapa yang berani gaji seperti itu? Kalau bukan sang pemilik jagat, jangan nanya, jangan ngeyel. Mana Pak Ustadz gaji? Ini namanya ngeyel. Gaji itu nanti di akhirat. Amalan ini amalan akhirat. Ketemunya di akhirat. Apa gerbang akhirat? Mati. Mengpeke. Makanya mengatakan, hei manusia secara umum, hei manusia datang kepadamu Rasul, imani. Itu lebih baik untuk dirimu. Kalau kamu nggak mau iman, wa in takfuru fa inna lillah ma fis samawati wal ard. Allah nggak butuh. Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi, Allah pemilik semuanya. Kalimatnya ma itu berarti suatu yang lebih umum. Ma itu menunjukkan yang mati, termasuk manusia, karena yang hidup akan berujung mati, sedangkan yang mati belum tentu berujung hidup. Allah sebutkan yang Allah pemilik semuanya, yang hidup, yang mati, karena semuanya berakhir dengan mati. Ya, karena Allah mengatakan ma fis samawati, Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi, bahkan Allah aliman. Allah tahu mana yang mau taat, mana yang enggak. Allah tahu, cuma belum wujud kenyataan. Seorang guru itu tahu, ini murid pinter, ini murid kurang pinter. Tahu Pak, namanya guru kok. Cuma enggak mungkin dia nuduh kamu pinter, kamu bodoh sebelum muncul kenyataan ujian, sehingga orang-orang pada tahu, oh anak itu pinter, oh anak itu enggak. Semuanya orang tahu setelah adanya setelah adanya ujian, ya, yang ada di dunia ini, mana yang iman, mana yang tidak. Allah tahu. Ini calon iman, ini calon kafir, ini calon baik, ini rada-rada iman, ini calon kafir, ini calon baik, ini rada-rada Allah. Jadi kata Nabi, alama yang tahu, bersemangatlah kalian. Untuk diri sendiri kok nggak semangat, ini ahris alama ya dunia. Untuk diri sendiri kok nggak semangat, ini ahris alama ya dunia, akhirat semangat untuk diri. Quran itu luar biasa. Sekarang bahas kelompok yang ngeyel, yang sampai jangankan Nabi dikaji, Allah pun juga dikaji. Jadi orang kalau taat, ajak orang baik, kaji, sendir, itu hal yang ya,
Wong Allah aja kaki. Kita lihat ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masih wa Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Hai ahlul kitab, ayat ini mengatakan yanda ta'ala alal kitab anil hulu wal itra. Ayat yang ada ini 171 An-Nisa, kecaman Allah terhadap ahlul kitab yang bersikap hulu. Kecaman Allah terhadap ahlul kitab atau siapapun yang bersikap hulu. La taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu berlebih-lebihan. Disebut berlebih-lebihan apa? Berarti keluar dari aturan syariat. Jadi ini kecaman ta'ala. Bagaimana At-Taubah ayat 31 itu diterangkan orang kafir itu, orang non-muslim, Nasrani, Kristen itu nganggep pendeta itu adalah wakil dari Tuhan. Tanya aja ke para pendeta. Mereka wakil. Makanya banyak terjadi rebutan gereja. Kenapa? Karena ada untungnya. Ya, sampai kita ngajar di regensi, harapan baru regensi. Kan berderet 6. Berderet 6 itu pernah kemudian disegel. Coba ada masjid disegel. Ada ya? Disegel. Tempat ibadah disegel. Kenapa disegel? Rebutan Pak Ustaz. Rebutan penguasa yang ujungnya tidak saya sebutkan nama. Kenapa rebutan? Sebab ini kalau marga ini yang jadi berarti alamat warganya agak nyaman. Jadi kalau maksiat dikit-dikit agak nyaman sebab Tuhannya itu wakil daripada mereka. Jadi diterangkan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam surah At-Taubah 31 itu wattakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta, para ahbar, rahib-rahib, wa ruhbanahum, para pendeta-pendeta arbaba, jadi Tuhan. Kayak orang kalau dosa dengan gereja. Bapak, kami berdosa melakukan A, B, D, ya, nanti muncul seruan, muncul kalimat apa? Muncul kalimat dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Ada tempatnya. Kok tahu? Ada lagi. Ambil lama. Ada yang ngambil. Makin gede dosanya, makin gede setorannya. Gitu. Nanti diampuni oleh Bapak. Rumah pertobatan. Tahu? Namanya rumah pertobatan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Mana dalilnya? Mana Alkitabmu? Gak ada. Kamu menjadikan bapakmu menjadi seperti itu. Bahkan kamu tuduh Isa itu adalah oknum dari satu Tuhan di antara Tuhan yang ada. Gak boleh. Wala taqulu 'alallahi salasa. Jangan kamu ngomong Allah itu satu di antara oknum Tuhan. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa itu bukan Tuhan. Isa itu anaknya Maryam. Silsilahnya ada. Dalam Matius pun dijelaskan. Dalam Markus pun dijelaskan. Ada perbedaan di antara silsilah daripada Isa. Setidaknya berarti Isa bukan Tuhan. Insyaallah. Makanya berbeda antara Protestan dengan Kristen. Itu berbeda. Dengan Katolik. Ya.
Berbeda. Patungnya saja beda. Ada yang patungnya polos, ada yang patungnya pakai apa? Patung. Ya. Jadi salibnya ada yang polos, ada yang pakai beda. Nah, ini gak panjang kita bahas. Yang jelas kalian jangan melampaui batas. Nah ini pun kepada juga kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan dari Umar bin Khattab, la tatruni. Dikatakan oleh Nabi SAW, la ya tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu jangan berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya Isa kepada apa? Berlebih-lebihannya orang mengikut Nasrani terhadap Isa. Ini berlebihan. Jadi ayat ini kecaman pada orang yang nggak menggunakan akal sehatnya lagi, yaitu melampaui batas ikutin akal sehat. Ya, mengkultuskan Nabi ya nggak boleh. Insya Allah. Apalagi kemudian mengkultuskan, ya, Masya Allah. Para jamaah ya, kayak muncullah yang namanya Syiah. Bagaimana mereka mengkultuskan Ali, kultuskan imam-imam mereka. Bahkan ada sekte di antaranya mengangkat menjadi itu namanya berlebihan. Ya. Allah itu nggak senang terhadap orang yang berlebihan. Sholat subuh 6 rakaat Allah nggak senang. Tuh, masa berpuluh-puluh tahun hidup jadi mukmin subuh cuma 2 rakaat. Ya. Orang taat itu subuh capek-capek untuk Allah. Gue nih subuh sudah 8 rakaat sekarang. Itu cakep belum. Ya. Tuhan itu senang kalau sesuai pesanan. Kita mesen sama anak, nah bapak ingin gado-gado, ingin banget gado-gado. Dibeliin pak, apa gado-gado, amat anak kaya makanannya gado-gado. Ya paling nggak sop 3 sapi lah, sama sate, dibeliin tuh sate sama kopi. Ya marah apa senang? Marah apa senang? Marah, padahal lebih mahal top 3, lebih enak top 3. Cuma bapaknya lagi ngomong, wong dipesenin gado-gado, bapak itu sampai 2 hari ini mimpi gado-gado mulu. Kok kamu datangkan sate? Seneng itu bukan ngasih lebih, seneng itu adalah sesuai dengan pesan. Itu kita utarakan. Sama dengan di Arafah. Di Arafah sholat mulu. Itu namanya kesolehan. Wong sholat duhur asar saja di jama, udah di jama, diringkes 4 jadi 2. Sholat duha panjang, sholat hajat, sholat itu namanya panjang, kesolehan. Di Arafah itu duduk namanya wukuf, diem. Wukuf itu artinya diem, berhenti, ngerjain amal yang dikerjakan dengan berhenti. Al-Quran, zikir, dan dia beri jelas wukuf, yaitu renungan tentang keberhentian pangkat, keberhentian dunia, keberhentian hidup, keberhentian di depan Allah di yaumil mahsyar untuk dimintai pertanggung. Itu di Arafah, sholat ya, habis wukuf, sholat ubat, sholat istiqoroh, sholat itu namanya solehan. Kenapa? Karena gak dituntut sama Allah, gak dituntut oleh Nabi. Allah Nabi seneng kalau sesuai pesan. Itu maksudnya. Ya, sholat tahajud, tahajud lama-lama, baca Al-Kafi, baca Ar-Rahman. Ketika kumandang adzan, Allahu Akbar, ya nggak datang ke masjid. Subuhnya nggak lewat. Subuhnya nggak ke masjid, apalagi lewat yang mau dia ke masjid. Kalian sajalah gunakan di rumah, ya pahalanya lebih banyak, lebih khusyuk. Masjidnya kurang khusyuk. Ya, lihat Allah nggak senang. Sebab Anda nggak sholat tahajud tapi subuh jamaah, itu ngalahin tahajud mulai jam 10 sampai subuh, tapi subuhnya nggak mau lihat.
Lebih katakan, man sholat subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka mampu nandingin lebih hebat dari sholat semalam subuh. Jamaah, dan itu nggak bisa kalau nggak ada ilmu. Maka kadang-kadang orang sampai sholat di depan gurunya, dapat toriko-toriko tertentu. Saya sebutin, sholat. Ini namanya gulu. Allah nggak senang. Allah nggak senang orang punya penyakit gulu berlebih. Ngono ya ngono, tapi yang ojo cingkrang cakep, tapi cingkrangnya sampai di bawah dengkul. Bawah dengkul, kayak orang mau ke sawah sholat. Habis itu nyalain orang, ini bitain. Neraka semuanya ya, yang otak ini ya, neraka semua. Namanya gulu, Anda gulu. Anda ngikutin sunnah, cakep. Tapi kalau kemudian berlebih sampai menerabas daripada kode etik dakwah, Anda gulu. Gila jamaah mulia. Makanya sampai ada kitab fikih dakwah. Fikih dakwah, ada dakwah, ada fikihnya dakwah. Ada adabnya. Sampai agama mengatakan gak boleh melarang orang yang kemudian ketika dilarang lebih besar mudaratnya. Ada adab-adabnya. Ada orang umpamanya lagi main kartu. Kemudian adab dakwahnya kan kita kasih tahu dia. Jangan main kartu. Tapi kalau kita omongin gak boleh main kartu, dia malah ngeledek, besoknya main judi, dan Anda gak mampu mencegahnya, karena dia makin ngeledek, makin besar, maka gak boleh. Adab. Makanya dalam agama gak boleh nyaci maki Tuhan agama orang lain. Sebab nanti kalau dia dicaci maki di hadapannya, nanti dia balik mencaci maki Tuhan. Ada adab. Nah, katakan jangan gulu. Gulu itu apa? Berlebih-lebihan, terlalu. Allah sampai apa itu namanya dikit. Nah kalau dia ucapkan dengan benar, ngikutin yang benar, cuma kadang denger itu kemudian ngikutin namanya khawatir, kemudian joget kan itu kan. Jangan dulu, jangan berlebihan. Namanya berlebihan itu pasti wala taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan kalian ngomong kepada Allah kecuali yang benar. Isa itu putranya Maryam, Rasulullah wa kalimatu. Isa itu adalah kalimat Allah, ciptaannya Allah, alqaha ila Maryam wa ruhum min. Insyaallah yang kemudian ya disebutkan bahwasanya diciptakan dengan kalimatnya, sampaikannya kepada Maryam wa ruhum min, dan dengan tiupan ruh daripadanya. Jadi Nabi Isa itu jamaah mulia, Masya Allah, itu tercipta dengan caranya Allah, dengan berkata kun fayakun, jadi maka jadi. Ya, seorang Rasul, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dalam arti bahwasanya Allah yang menciptakannya, kalimat yang dibawa oleh Jibril, lalu Allah meniupkan daripada ruhnya di dalam rahimnya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Nabi Isa jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang ditiupkan itu melalui daripada lengan baju, dan riwayat yang lain ditiupkan kemudian melalui daripada lengan bajunya Maryam turun nempel ke farjinya seperti bercampurnya sperma ayah dengan ovum daripada perempuan, padahal nggak pakai ayah. Ruh itu ditiupkan Ta'ala, tiba-tiba kemudian dengan takdirnya Allah pun langsung hamillah Maryam dengan kemuliaan, bukan dengan kehinaan.
ya, dengan kemuliaan dari Allah. Al Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Ibunya jujur, ibunya nggak pernah bohong. Karena yakulani ta'am, kedua-duanya makan. Nah, kedua-duanya makan ini sifat dasar manusia. Berarti Isa Bunda Maria itu bukan Tuhan, sebab butuh makan. Diterangkan dalam Matius, Isa perlu makan. Diterangkan di dalam ayat Ali Imran 59, Isa juga makan. Namanya makan, itu berarti bukan Tuhan. Berarti perutnya bisa lapar. Kalau Tuhan nggak bakal lapar. Orang tuh kalau mau makan, dia butuh semua perangkat. Butuh penjualnya, butuh pemasaknya, butuh bahan bakarnya, butuh ya bahan bakunya, butuh macam-macamnya. Berarti butuh itu bukan sifatnya Tuhan, tapi sifatnya ini jamaah yang mulia. Ya, diterang ta'ala. Jadi ayat ini membantah daripada mereka orang-orang yang terlalu dulu berlebihan. Ruh disandarkan kepada Allah. Tapi dikatakan kenapa? Ruhullah, ruhnya Allah. Ini bukan ruhnya Allah. Tetapi penyebutan penyandaran kepada Allah itu adalah penyandaran kemuliaan. Seperti dalam surah Hud yang menceritakan tentang untanya Nabi Soleh. Apa dikatakan? Hadihi naqatullah. Ini adalah untanya Allah. Itu bukan unta. Untanya Allah, tetapi yang disebut kemuliaan unta ini hebat, menjadi mukjizat yang didatangkan oleh Allah. Watahhir baiti lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kemudian bersihkanlah rumahku. Masjid disebut oleh Allah rumahku, bukan kemudian Allahnya di situ. Enggak. Disebut rumahnya Allah itu artinya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, Baitullah. Al-Auliya. Fa adkhulu ala rabbi fi dari. Maka aku masuk pada Rabbku di rumahnya. Maka Nabi mengatakan, aku masuk pada Rabbku di rumahnya. Rumahnya Allah. Bukan berarti Allah di situ kemudian bangun dan lain sebagainya. Tidak. Yang disebut dari rumahnya Allah itu rumah yang dimuliakan oleh Allah. Masjid juga begitu. Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang memakmurkan? Tunggu orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Disebutkan, diidhofahkan, disandarkan pada kalimat Allah, menunjukkan kemuliaan. Fa'aminu billah wa rusuli, iman kamu kepada Allah dan para nabinya. Wala taqulu salasa, jangan kamu ngomong Tuhan itu oknum dari 3 Tuhan. Itu khairal lakum. Kalau kamu berhenti lebih baik. Allah itu innamallahu ilahun wahid. Allah itu esa. Ayyakuna lahu walad. Gak mungkin Tuhan punya anak. Gak mungkin Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan punya bini. Kalau Tuhan punya bini, Tuhan punya mertua. Kalau Tuhan punya mertua, nanti disuruh-suruh beli gorengan oleh mertuanya. Berarti Tuhan tidak jadi Tuhan. Ya, Masya Allah. Ya, suruh mertuanya. Mertua kan nyuruh apa saja namanya mertua. Diikutin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala pemilik jagat. Allah enggak butuh itu semua. Ini secara ringkas jamaah. Ya, kita bentengi akidah anak-anak kita. Ya, belajar Quran itu ada pembelajaran kristologi. Ya, enggak mungkin lah Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak, berarti punya ini. Nah, itu kemudian persoalannya diakui munculnya Isa di tahun berapa? Isa itu lahir dari asal usul Maria. Maria itu tahun berapa Masehi? Sebelum Masehi yang ada. Maha mulia. Tahun berapa? Berarti sebelum itu kan dia belum lahir. Kalau belum lahir, Tuhannya siapa? Ya.
Ya makanya karena jagat raya ini besar, maka nggak bisa diurus dengan satu Tuhan. Justru kalau Tuhan itu banyak, jangankan 3, 2 saja Tuhan, rusak ini jagat. Sudah berarti rusak jagat. Jadi jagat ini justru bertambah rusak karena apa? Karena Tuhannya ada 2. Satu nyuruh hujan, satu nyuruh kemarau. Nanti hujan kemarau kemudian bertempur, ada yang kalah Tuhannya. Berarti yang kalah tidak disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu esa, tidak berbilang. Sebab kalau berbilang, bukan jagat ini hebat, tapi justru jagat raya ini akan hancur karena adanya berbilang. Makanya Markus pasal 12 ayat 29 mengatakan apa? Jawab Yesus, hukum yang terutama itu adalah apa? Kemudian kata, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah. Diterangkan dalam bagaimana kitab yang lainnya, kitab Yesaya, perjanjian lamanya. Kalau tadi perjanjian baru, Markusnya, Matiusnya. Dalam Yesaya perjanjian lamanya pun juga dikatakan demikian pula. Dalam pasal yang ke-45-nya, ayat yang ke-6-nya, dikatakan supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yesaya 45, pasal 45 ayat yang ke-6 disebutkan. Mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, agar mereka tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, akulah Allah. La ilaha illallah. Dan juru selamat itu adalah Allah. Jadi ayat yang berikutnya, Yesaya juga, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil, Allah yang menjadi juru selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya. Tidak ada selain aku. Dalam Yesaya ya, pasal 45 ayat yang ke-21-nya itu. Ini semuanya menunjukkan jamaah mulia ta'ala. Ya. Maka tuduhan yang keji kepada Allah itu antara lain Allah punya anak. Ya, ada namanya Tuhan Allah, Tuhan apa? Tuhan emak, Tuhan emak. Bahasa Jawanya kan Tuhan emak dan Tuhan anak. Maka dalam doa saja mereka pun kadang-kadang berbeda. Ya, Tuhan Allah yang di surga. Sebagian mereka, sekte yang lain mengatakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu keyakinan mereka. Kita, intern kita perkuat iman itu. Gak ada Tuhan kecuali Allah yang hak, yang menjadi juru. Kita lihat ayat yang berikutnya. Lawang Isa saja itu menjadi penyembah, kok malah kamu gak nyembah. Isanya nyembah Allah, kok yang ikut malah nyembah Isa. Piye toh? Kita lihat ayat berikutnya. 1721 73. Bismillahirrahmanirrahim. La yastantifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Ayat yang ada di hadapan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastaskit al-masih. Jadi dikatakan ta'ala bahwasanya
menunjukkan keanehan. Jadi ayat ini menerangkan keanehan orang yang menyembah selain Allah. Kata Allah, kamu kok nyembah Isa? Nah, wong Isa itu nyembah Allah. Kenapa kamu nggak nyembah Allah sekalian? Al-Masih sekali-kali nggak pernah bosan. Kata Allah Ta'ala, layas tankipa, nggak pernah bosan. Nabi Isa itu nggak pernah bosan nyembah Allah. Bahkan malaikat juga nggak pernah bosan. Lawang kalian kok malah nyembah selain Allah. Ya, ini jamaah mulia. Jadi bantahan kepada orang yang meyakini selain Allah Ta'ala. Ya, bahwasanya Nabi Isa itu muslim. Nabi Isa muslim, taat ke Allah, nyembah Allah. Makanya disebut dengan Al-Masih. Al-Masih itu apa itu namanya? Lelono, itu namanya senang berjalan. Sah itu artinya jalan, wisata. Berwisata untuk nyebarkan la ilaha illallah. Kalian para nyembah selain Allah. Yaitu Al-Masih, ya, memberkahi, ya, mengurapi, ya, daripada orang yang mengikutinya keberkahan dari Allah Ta'ala. Maka dikatakan ayat ini bahwasanya Nabi Isa la yastakbir, gak pernah sombong, gak pernah bosan nyembah Allah. Kita pun gak boleh bosan, sekaligus menunjukkan gak boleh orang jenuh taat. Malaikat aja gak jenuh. Malaikat loh Pak, nyatet amal soleh itu gak jenuh. Ini yang dicatat kok malah aku pensiun dulu ya dari masjid. Oh, pensiun. Wong malaikat aja gak jenuh. Wakila inna madzakaru ya'il malaikah. Malaikat juga tidak melakukan layaskan kita, gak jenuh. Al-muqarrabun. Bagian ulama mengambil dalil ayat ini tentang kelebihan malaikat dibanding manusia. Kenapa yang disebut malaikat kok Nabi Isa? Sebab yang disebut ini karena keduanya dijadikan Tuhan oleh orang. Jadi disebutkan jamaah mulia, kalau orang-orang Yahudi yang meyakini bahwasanya di antara kelompok-kelompok yang menyesatkan Tuhan itu punya anak, ya, punya anak perempuan namanya malaikat, anak lakinya namanya Uzair. Uzair ibnullah, anak Tuhan, kata mereka. Orang Kristen ngomong Tuhan punya anak, anaknya Tuhan itu enggak cuma laki, punya anak juga perempuan, namanya malaikat. Malaikat itu anak perempuan yang diakui oleh kelompok lain. Sedangkan anak lakinya namanya Isa. Makanya disebutkan Isa sama malaikat gak pernah bosan nyembah Allah. Kok kalian ngomong kemudian nyembah mereka, ya, menjadi anak Tuhan, lalu kemudian menjadi Tuhan bosan jadi nyembah, akhirnya maunya disembah. Gak mungkin. Ya, meja itu ada yang bikin selamanya jadi pembuat. Meja adalah yang dibikin. Gak mungkin nanti 50 tahun meja kuring-kuringan. Meja kemudian ngomong aku sekarang jadi yang membuat itu. Nah, lihat. Makanya dulu kalau kita punya gambar buruk yang dulu waktu saya kecil banyak dicampur MUI, kemudian banyak karena di rumah-rumah orang-orang gambar buruk itu kuda, kemudian wajahnya itu perempuan, ada sayapnya. Oh, berarti lihat ya, tahu kan? Ya, jadi ada di rumah-rumah orang Islam itu. Ya, jadi buruk itu gambarkan ada sayapnya, kemudian wajahnya perempuan, lalu digambar itu malaikat. Nah, kenapa kok wajah perempuan? Karena mereka meyakini malaikat itu perempuan. Itu, ya, larang boleh. Nah, ini jamaah rahimahullah. Kata Ta'ala, wa may yastankif an ibadati istakbir tasyur ilaihi jami'an. Siapa yang orang enggan nyembah Allah, enggan nyembah Allah, enggan taat, maka Allah enggak senang. Selamanya orang itu yang nyembah Allah. Ya, maka ayat ini pun menjelaskan tentang orang yang
patuh, ya, orang yang beriman, ya, orang yang amal soleh, maka beda dengan mereka. Allah berikan pahala yang besar, bahkan wa yaziduhum min fadli, ditambah lagi karunia yang besar oleh Allah Taala. Dan orang-orang mereka nggak sombong, nggak sombong. Ya apa? Adapun orang yang sombong akhirnya nyembah selain Allah, maka azab mereka pedih, dan mereka tidak akan menemukan penolong pun nanti di yaumil ya. Di ayat ini kecaman pada mereka yang menyembah kepada selain Allah, padahal yang disembah tidak pernah jenuh untuk menyembah Allah. Ya, dan pahala balasan bagi orang yang taat kepada Allah. Makanya jamaah mulia kita itu masya Allah, alhamdulillah. Kemarin jamaah menceritakan kondisi daripada penyembahan orang-orang yang ada di zaman akhir. Macam-macam. Dan India itu ada yang nyembah orang, ada yang nyembah sapi. Orang tuh kalau sudah di atas 70 tahun, udah tua renta, udah kurus, tua, ya, jarang makan, itu ditelanjangin. Telanjangin, pakai baju, kemudian disembah. Berarti itu sudah masuk ke area. Bahkan sekarang nyembah Udigiji. Sebagian mereka nyembah Udigiji. Ya, dianggap orang yang gila itu, sektir di sana, ya, orang yang gila itu berarti orang yang sudah apa? Yang sudah menyatu dengan Tuhannya, dengan dewa, dan gak kuat. Sehingga ia sebenarnya adalah Tuhan yang berupa manusia, tetapi penyerupaan yang gak kuat. Kita ngomong Udigiji, gemblung, gila. Mereka ngomong itu tuh Tuhan. Sehingga sujud-sujud. Kalau ada orang gila, sujud-sujud. Apa yang dilepain orang gila jadi rebutan. Itu makanan Tuhan. Oh. Ya jamaah. Ya. Cara penguburannya pun penghancuran pun dengan macam-macam sekarang. Ada yang dipanggang, ada yang diinjek-injek, gotong diinjek-injek, ada yang dibakar. Yang paling repot itu bakar kepala. Itu lama. Ya, lama dia nunggu, akhirnya kepalanya dipukulin dengan. Maka kita itu kenal Allah, alhamdulillah, jamaah mulia. Maka jangan sampai lepas agama. Terakhir jamaah mulia, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Jamaah mulia, ayat yang ada yaitu ayat yang menggambarkan, insyaallah, menggambarkan tentang datangnya bukti-bukti yang agung dari Allah. Bukti-bukti yang agung datang dari Allah Ta'ala, sehingga manusia diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Yang beriman kepada Allah, maka kemudian Allah memberikan balasannya. Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya, keutamaan, dan Allah memberikan petunjuk senantiasa berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Hal ini berbeda pada ayat yang pertama tadi yang kita baca. Mereka akan dijurukan, yaitu menuju jalan kenerakanya Allah. Dan yang taat Allah tunjukkan dalam ayat ini menuju ilaihi siratal mustaqim. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah dalam akhir ayat yang kita baca ini. Ya, muliakan Ta'ala, buat dengan agama, buat dengan iman Islam, buat dengan Al-Quran. Ya, akhirnya Al-Quran ini jamaah mulia kita lagi menjadi wasiat kita, wasiatkan ke anak-anak biar kita nggak dimintai tanggung jawab, ya, yang susah di hadapan Allah. Wasiatkan ke mereka, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Al-Quran, ya, wasiat kita kepada generasi setelah. Semoga manfaat, semoga Allah ridhai kita semuanya, tetap iman Islamkan kita, ya, dan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.